Selamat siang semuanya. Siap. Kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia di pelajaran saya. Ayo, meskipun kita jam terakhir, kita harus tetap semangat, dan walaupun kita sedang berpuasa, harus tetap semangat. Ayo, Jamas. Ya, sebelum mengamali pembelajaran pada hari ini, saya akan buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan Mas Aji dipimpin doa. Untuk siap kan? Berdoa. Mulai. Cukup. Baik, untuk kehadiran hari ini saya akan mengecek presensi di kelas 8G ini ya. Aji, Hadir, Pak. Jamas, Tuh. lama sekali ya hari ini ya. Nangkep, Pak. Terus Agnes, Hadir, Pak. Fikri, Jadi, Pak. Irhas, Sakit, Pak. sakit kenapa? Reset kemarin, Pak. Nyelok jamu. Oh alas, sakit berarti ya hari ini ya. Iya. Kita doakan mudah-mudahan Irhas segera sembuh dan bisa belajar lagi. Amin. Ngalih, Pak. Karena Oke, apa kabar adik-adik semuanya? baik, Pak. Nangkep, Pak. Kantuk? Hari ini semuanya berpuasa? Puasa, Pak. Siap? Ayo, kamu nggak berpuasa? Puasa. Ayo, puasa semuanya ya. Puasa. Masih semangat? Masih. Ayo. Sepertinya saya lihat-lihat ini agak kurang fokus. Ayo sebelum kita masuk ke materi, kita berdiri semuanya. Ada sedikit permainan dari saya untuk mengembalikan fokus kalian, untuk melatih fokus. Oke? Sudah siap? Jadi permainannya itu nanti kita akan bermain tunjuk anggota tubuh yang ada di tubuh kalian masing-masing. Oke? Jadi yang ada di luar misalnya tunjuk jidat, tapi ya jidat ini kan ya. Ya. Tapi nanti saya akan instruksikan di sini, saya akan menunjuk bagian tubuh yang lain. Misalnya saya tunjuk jidat, saya akan menunjuk telinga untuk melatih fokus kalian. Oke, sudah paham? Paham. Ayo Jamas, Ya. jangan ngantuk terus. Ya. Sekarang untuk yang pertama saya akan menunjuk telinga. Ya bagus, masih fokus. Sekali lagi ya. Siap? Tangannya di bawah. Pipi. Ya bagus, tepuk tangan dulu semuanya. Ya bagus, ternyata masih pada fokus ya. Sudah siap untuk masuk ke pelajaran? Siap. Ya, hari ini seperti yang sudah kalian lihat di layar presentasi, kita akan belajar tentang teks pidato. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mengenali materi tentang pengertian pidato dan juga informasi yang terdapat di dalam teks pidato. Seperti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Nah, di antara kalian ini, apakah sudah ada yang pernah mendengarkan atau melihat orang berpidato? Pernah apa? Pernah. Siapa yang pernah? Pernah. Saya. Ada 3 orang ya. Nah, Ya. coba Mbak Agnes, pidato siapa yang pernah Mbak Agnes dengarkan? Pidato kepala sekolah, Pak. Pas hari Senin puasa. Upacara. Oh, upacara. Iya. Nah, kepala sekolah itu menyampaikan informasi apa yang Mbak Agnes dengar? Menjaga kebersihan kelas, Pak. Oh, tentang kebersihan, Menjaga kebersihan menjaga kelas. kebersihan kelas. Kemudian Mas Jamas, Ya. pidato siapa yang pernah kamu dengarkan? Kepala desa, Pak. Kepala desa. Tentang apa itu? Peresmian madrasah. Peresmian madrasah. Mas Fikri, Ya, Pak. pidatonya siapa yang menyampaikan pada saat itu? Ketua OSIS, Pak. Ketua OSIS. Iya, Pak. Tentang apa itu? Tentang menjaga kebersihan di kelas. Oh, menjaga kebersihan di kelas. Iya, Pak. Oke, baik, bagus. Jadi ada 3 orang yang sudah pernah mendengarkan pidato dan yang satu belum pernah ya, Mas Belum, Aji ya? Belum pernah. Oke. Hari ini kita akan belajar itu. Oke, siap? Ya. Nah, yang pertama mengenai pengertian pidato. Jadi pidato itu merupakan kegiatan untuk mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata. Ya. Jadi kalau ada orang berpidato sudah pasti berbicara melalui kata-kata. Nah, pidato ini biasanya ditujukan kepada orang banyak.
Nah, kemudian pidato juga diartikan sebagai cara menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk kata-kata dengan ekspresi, dengan wajah, intonasi suara, dan juga gestur yang sudah diatur sedemikian rupa. Jadi agar si orang yang berpidato ini dapat menyampaikan informasi dengan baik, jadi harus memperhatikan beberapa aspek-aspek berikut ini supaya orang-orang itu bisa menangkap informasinya dengan baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham? Paham ya? Kita lanjut. Nah, umumnya pidato itu disampaikan dengan menggunakan bahasa yang formal, jadi menggunakan bahasa yang resmi, bukan bahasa sehari-hari seperti yang kita gunakan. Lo gue enggak seperti itu ya, bukan seperti itu. Jadi biasanya pidato menggunakan bahasa yang resmi dan formal. Kemudian untuk tujuannya sendiri, pidato itu memiliki bermacam-macam tujuan, diantaranya menyampaikan informasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Terus ada juga untuk mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu. Nah, informasi yang disampaikan dalam pidato itu berupa fakta dan data. Jadi bukan hoax ya, bukan hoax atau informasi palsu seperti itu. Nah, kita coba simak video pidato berikut ya. Itu siapa Pak? Itu ada salah satu Itu mahasiswa. istrinya Pak Malik ya? Bukan dong. Ini Pak, itu kan Bu Nindika Pak. Itu anak Unes ya Pak? Itu Bu Nindika. Sepertinya UNES. Istrinya Pak Malik ini dulu pas kuliah. Ya, bagaimana tadi setelah menonton video berikut sudah ada gambaran mengenai apa itu pidato? Sudah semakin paham? Oke. Nah, setelah kita menyaksikan tayangan video pidato tersebut, selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, ini nih yang asik nih. Lah nggak asik Pak. Asik dong. Ayo dicoba dulu, nanti juga kalian tahu gimana rasanya. Oke? Tadi kan saya di awal sudah bertanya kepada kalian, siapa yang sudah pernah mendengarkan pidato? Apa informasi yang di dalamnya? Nah, tadi kan sudah ada 3 orang nih ya yang Mas, ngantuk ya? Iya Pak. Yuk cuci muka dulu ke depan yuk. Untuk penugasan kita hari ini, tadi kan sudah ada 3 orang yang sudah pernah mendengarkan pidato, itu akan masuk ke kelompok B. Kemudian yang belum pernah akan masuk ke kelompok A. Oke. Nah, untuk kelompok A yang Mas Aji sendiri itu akan saya perintahkan untuk mencari pidato bebas ya dari manapun. Misalnya Mas Aji hari ini mungkin ada bawa majalah atau apa, atau boleh dari internet. Nah, nanti Mas Aji cari teks pidato, kemudian carilah informasi yang ada di dalam teks tersebut. Sudah paham? Paham Pak? Oke. Untuk yang 3 orang yang kelompok B, coba kalian buka buku paket halaman 180. Ayo, bukunya mana? Dan tugasnya sama ya seperti Mas Aji, analisislah informasi yang ada di pidato berjudul makna pendidikan. Oke, paham ya? Ya, saya beri waktu 7 menit apa cukup? Kurang Pak. Oke, 12. 10 menit lah ya. 10 menit cukup ya? Sudah Pak. Ya, saya berikan waktu 10 menit. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Semuanya? Sudah. Oke. Baik, Bapak akan mulai dari yang kelompok A dulu, dari Mas Aji. Coba Mas Aji, coba sampaikan pidatonya berjudul apa dan informasinya tentang apa. Silakan berdiri Mas. Ya, jadi saya menemukan pidato Pak di majalah Judulnya? dengan judul kebersihan lingkungan. Oke. Terus Informasinya tentang informasinya apa itu, saja? ada himbauan untuk jangan membuang sampah di sungai, terus melakukan recycling atau mendaur ulang sampah. Tepuk tangan untuk Mas Haji. Ya. Kemudian yang kelompok B, saya akan tunjuk salah satu di antara bertiga ini. Coba Mbak Agnes. Berdiri dulu dong. Jadi pidato dari berjudul makna pendidikan itu membahas tentang makna pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa gitu Pak. Oh begitu ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Agnes dan Mas Haji. Oke, sepertinya sampai saat ini sudah paham semuanya ya. Oke. Nah, saya kira cukup untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang
fakta data teks pidato dan struktur teks pidato. Oke? Iya, Pak. Dipersiapkan. Silakan Ketua Kelas Mas Aji pimpin doa untuk sebelum pulang. Tuh, siap gerak. Mulai. Cukup. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berhati-hati pulang, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih.